Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, untuk saudara-saudara yang baru gabung, termasuk Mas Joni di dalamnya ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman semuanya yang telah gabung di sini. Semoga channel ini selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan dukungan-dukungan dari teman-teman semuanya sangat bermanfaat sekali buat saya, dan insya Allah itu salah satu penyemangat saya untuk saya membuat suatu video-video, suatu perhitungan yang menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas bagi yang sedang beraktivitas. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Joni ya. Jadi sebenarnya untuk contoh soal sudah banyak saya upload ya di beranda YouTube ini. Akan tetapi namanya mungkin baru masuk ya, jadi baru memahami lah seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, ini akan saya buatkan suatu jawaban yang mana saya buatkan video ya Mas Joni ya. Karena apa? Karena kalau misalkan saya ketikkan itu lumayan panjang dan nanti takutnya belum sulit untuk dipahami lah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya buatkan video seperti ini, insya Allah mudah difahami oleh Mas Joni, dan untuk saudara-saudara semua pun insya Allah mudah difahami ya. Oke. Untuk sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Joni ya, untuk teman-teman yang baru kenal dengan saya, dukung terus channel ini supaya channel ini terus berkembang ya, dan terus maju seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe ya, tombol loncengnya dihidupkan. Tujuannya nanti kalau misalkan saya upload video baru, teman-teman semuanya adalah orang pertama yang pertama melihat. Oke, seperti itu. Jangan lupa di like kalau memang ini teman-teman suka ya, dan jangan lupa juga di share kalau bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya dan saudara-saudari kita yang lainnya. Oke, ini akan saya jawab pertanyaan dari Mas Joni. Mas Joni bertanya, Mas, saya memiliki trafo 10 ampere 32 volt AC Mas, katanya. Akan saya buat menjadi mono, satu channel ya kalau mono itu ya. Nah, jadi berapa TR yang harus dipasang Mas? Dan elko itu berapa UF Mas yang harus saya pasang? Nah, seperti itu ya. Itu pertanyaan dari Mas Joni. Dan semoga saja jawaban ini dapat bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk Mas Joni, dan menjadikan suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya contoh soalnya sudah ada ya untuk 10 ampere 32 volt AC, tapi ini nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan. Akan tetapi kalau ingin lebih detailnya lagi terhadap beban, jadi Mas Joni atau teman-teman yang lainnya bisa lihat di contoh soal perhitungan 10 ampere 32 volt AC ya, atau nanti akan saya taruh di deskripsi ya untuk linknya. Jadi nanti tinggal ditekan saja dan langsung masuk ke perhitungan 10 ampere 32 volt AC. Oke, di sini akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan. Jadi langsung saja ya teman-teman. Jadi untuk pertama, untuk Mas Joni, sebelum kita mengetahui berapa transistor final yang harus kita pasang, maka Mas Joni itu harus hitung dulu PSU-nya Mas. Nah, PSU-nya itu berapa watt sih? Nah, seperti itu ya. Karena itu adalah kunci utama untuk kita mengetahui berapa transistor final yang harus kita pasang. Seperti itu Mas ya. Jadi kita tidak asal dalam menentukan harus segini, tidak asal ya, akan tetapi kita buat suatu perhitungan. Dan di sini pun nggak ada mengikuti tabel gitu, enggak ya, tapi di sini sesuai dengan perhitungan yang ada. Oke. Jadi yang pertama kali yang harus Mas Joni lakukan yaitu hitung dulu PSU-nya dengan rumus seperti di video ini ya. P sama dengan I dikali volt total dibagi cos pi ya. Nah, P ini adalah daya Mas Joni ya. Ini daya yang akan kita cari ya. Nah, setelah itu I ini adalah ampere Mas. Ampernya berapa? Ampernya yaitu 10 ampere. Ya, seperti itu ya. Dan VT. Nah, VT ini adalah volt total Mas. Volt total. Misalkan Mas Joni menggunakan 32 volt AC, maka karena volt total, karena trafo CT itu memiliki center tap ya, 2 pas ya. Jadi 32 CT 32. Nah, itu yang dikatakan 2 pas. Maka di sini ada istilah kata VT atau volt total. Nah, seperti itu ya. Jadi volt totalnya berapa
voltasenya berapa? Voltasenya kan 32 volt AC. Karena total maka dikali 2 karena ada 2 pas. Paham ya Mas Joni ya? Nah, setelah itu dibagi nilai Kospi ya. Nilai Kospinya berapa? Nilainya yaitu 0,8. Ini nilai tetap ya Mas ya. Jadi dalam perhitungan di sini ini adalah nilai tetap yang tidak dapat dirubah-rubah ya. Ya. Ini yang digunakan dalam perhitungan rumus-rumus ini yaitu 0,8 nilai Kospi ini nilai tetap. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Ya beda dengan nilai beban daya listrik 3 pas, itu beda ya. Kalau misalkan itu dia bisa berubah-berubah ya. Untuk Mas Joni dan teman-teman semuanya di sini dalam perhitungan ini faktor daya adalah nilai faktor kerugian daya ya. Jadi nilai kerugian daya sudah dimasukkan di sini ya. Jadi insya Allah yang namanya transistor panas dan lain-lain itu nggak sampai berlebihan panas lah seperti itu ya. Insya Allah aman, kalau mau ditinggal-tinggal pun kita nggak khawatir lagi. Nah pentingnya perhitungan di situ teman-teman semuanya dan Mas Joni. Oke lanjut. Ini sudah ketemu nilai dayanya ya. Yang pertama harus Mas Joni ketahui yaitu dayanya sudah ketemu 800 watt. Terus Mas Joni pun harus ketahui berapa muatan listriknya. Nah jadi yang dikatakan muatan listrik yaitu muatan listrik yaitu daya reaktifnya ya. Muatannya. Jadi nilai 800 watt ini adalah nilai yang sesungguhnya. Tapi di dalam ini dapat dibebani berapa sih gitu loh. Dalam artian 800 watt ini istilahnya kayak misalkan kendaraan yaitu mobilnya ini 800 watt. Nah, muatannya yaitu ini gitu loh. 640 VA itu. Gimana ngerti nggak sih penjelasannya ya? Jadi gini ya. 800 watt ini adalah nilai daya ya, daya sesungguhnya ya teman-teman ya. Di dalam daya sesungguhnya ada muatannya ya. Ya ini dapat kita yang harus kita ketahui seperti itu ya, yaitu 640 VA ini adalah muatan listriknya dari 800 VA ini, 800 watt ini. Paham ya Mas Joni ya? Ya, diibaratkan seperti ini. Sebuah mobil truk ya, sebuah mobil truk memiliki loss bar. Nah, seperti itu ya. Nah, 800 watt ini adalah mobil truknya. Loss bar itu memiliki isi ya, isi. Jadi dengan truk yang 800 watt ini isinya yaitu sebesar 640 VA. Nah seperti itu ya. Jadi patut kita ketahui berapa muatan listriknya dari daya ini, daya PSU ini. Seperti itu ya. Ada juga daya driver ya, daya aktif wattnya ada, dan juga daya reaktifnya pun ada. Nah itu nanti akan ada di perhitungan 10 ampere 32 volt AC ya. Nanti akan saya tulis di akan saya masukkan di link deskripsi ya. Jadi nanti Mas Joni dan teman-teman lainnya bisa simak di situ. Lebih jelas, lebih detail di situ ya. Nah setelah itu ada juga beban speaker. Nah, yang dikatakan di sini beban speaker itu adalah dayanya masih watt ya. Misalkan di sini 500 watt. Nah, itu dayanya adalah daya aktif. Itu masih daya sesungguhnya ya, teman-teman ya. Dalam artian ya masih daya yang sesungguhnya gitu loh. Nah, daya aktif itu masih ada daya muatan listriknya. Ya. Nah, itu kita cari. Nah, itu ada ya perhitungan di 10 ampere 32 volt AC itu. Jadi nanti Mas Joni bisa mampir ke sana. Ini saya jawab sesuai pertanyaan Mas Joni saja ya. Oke. Next selanjutnya. Nah, setelah kita ketahui berapa daya dari 10 ampere 32 volt AC, sudah ketemu nilainya 800 watt dan muatan listrik dari 800 watt ini adalah 640 VA. Sudah ketemu juga ya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya berapa set transistor finalnya Mas yang harus saya pasang? Nah, daya yang di atas ini Mas Joni, ya, daya PSU yang di atas ini kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Oke, paham Mas Joni ya? Jadi, daya yang ini nih, PSU ini kita bagi daya transistor final per satu setnya. Tujuannya untuk dapat mengetahui berapa transistor final yang harus kita pasang. Oke, paham ya? Seperti ini contohnya. 800 watt ini dapat dari sini ya. Misalkan kita menggunakan transistor final Toshiba ya, maka kita bagi 150 final ini final Toshiba. Mas, final Toshiba itu kan kalau misalkan yang enggak ori kan kita nggak tahu Mas ya. Sekarang yang saya katakan adalah yang ori, bukan yang enggak ori ataupun yang lainnya seperti itu ya. Sesuai datasheet daya transistor final Toshiba yaitu 150 watt ya. Dan yang saya katakan di sini trafonya bukan trafo bansi, tapi trafo yang murni atau trafo yang umumnya besar seperti itu ya. Bukan trafo yang bansi yang kecil itu bukan.
Oke, paham ya. Jadi 800 dibagi 150 final Toshiba, maka ketemunya berapa Mas? Ketemunya 5,3. Nah, kalau misalkan ketemunya 5,3 seperti ini, bisa Mas bulatkan menjadi 6 set final Toshiba keseluruhan. Oke, paham ya? Dan selanjutnya, kalau misalkan Mas Joni menggunakan transistor final Sanken, maka 800 ini dibagi dengan 200. 200 ini adalah nilai daya per satu set transistor final Sanken. Oke, paham ya Mas Joni ya? Jadi ketemunya berapa? Ketemunya 4 set keseluruhan. Nah, kalau misalkan dibuat mono, berarti di sini 6 set ini adalah keseluruhan, berarti mono. Seperti itu ya. Kalau stereo berarti dibagi saja 3 set 3 set ya. Tentunya sesuaikan dengan beban ya. Kalau nggak sesuai dengan beban, saya tidak ada tanggung jawab. Karena contoh soal sesuai beban itu sudah ada juga. Jadi teman-teman semuanya bisa contoh atau bisa pelajari di situ. Kalau misalkan 4 set Sanken, maka misalkan dibuat mono berarti ya 4 set keseluruhan. Seperti itu ya. Oh gitu ya, paham ya Mas Joni dan teman-teman semuanya. Jadi untuk perhitungan transistor final terhadap beban itu sudah ada ya Mas Joni dan teman-teman semuanya. Jadi video lengkap untuk 10 ampere 32 volt AC ini sudah ada dan disimak-simak di situ, dipelajari sampai perhitungan dengan beban driver atau transistor final ke beban. Itu sudah ada semua ya. Jadi itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya, Mas, untuk elko-nya yang saya akan pasang itu berapa UF kapasitasnya? Nah, yang harus Mas pasang yaitu sesuaikan dengan rumus perhitungan ini. Rumusnya yaitu UF sama dengan I, ini adalah ampere dikali volt total. Nah, volt total ini kan Masnya gunakan 32. 32 dikali 2 itu sama dengan 64. Nah, maka di sini volt totalnya berapa Mas? 64 dikali volt totalnya berapa? 64. Jadi 10 dikali 64 dikali 64. Ketemunya berapa? 40.960. Nah, seperti itu ya Mas Joni ya. Nah, 40.960 bisa dibulatkan menjadi 40.000 UF keseluruhan. Jadi kalau misalkan Mas Joni menggunakan elko yang 10.000 UF, maka itu ketemunya 4 pitch ya, atau 2 set. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Oke, paham ya Mas Joni ya. Dan untuk voltasenya, misalkan Mas menggunakan tegangan 32 volt AC ya, untuk voltase elko ya, maka 32 dikali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 64. Nah, 64 kalau misalkan Mas Joni menggunakan elko ukuran 64 kan nggak ada voltase, maka bisa dibulatkan ke 80 volt DC atau ke 100 volt DC sekalian, malah lebih aman. Ingat ya, tujuannya seperti itu agar lebih aman untuk saat pengoperasian di lapangan maupun tidak di lapangan. Karena yang dicari adalah keamanan, bukan kerusakan. Paham? Oke, alhamdulillah paham ya Mas Joni dan teman-teman semuanya. Jadi semoga menjawab pertanyaan ini. Kalau misalkan semua kata-kata ini saya ketikkan tentunya sangat panjang sekali dan itu membutuhkan pegel tangannya lah, seperti itu ya intinya. Jadi pertanyaan di atas, berapa transistor final yang harus dipasang? Ini 6 set untuk final Toshiba dan 4 set untuk final Sanken. Berapa elko yang harus kita pasang? 40.000 UF keseluruhan. Jadi 4 set atau 10.000 UF kali 4 atau 2 set ya, bukan 4 set tapi 2 set. Oke, paham ya, satu setnya 2 elko, seperti itu ya. Oke Mas Joni dan teman-teman semuanya, paham ya apa yang saya jelaskan? Kalau memang belum paham bisa dituliskan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab semampu saya dan sebisa saya. Oke. Dan ini tadi yang saya katakan 6 set ini untuk beban berapa Mas? Misalkan hanya beban 1000 ya diperhitungkan lagi, jangan 6 set. Takutnya nanti speakernya rusak karena kelebihan muatan listrik dari driver atau transistor final terhadap beban. Nah, kalau ingin tahu ya seperti apa cara berhitungnya, Mas bisa lihat di link yang akan saya tuliskan di deskripsi ya. Nanti itu ada link yang untuk perhitungan 10 ampere 32 volt AC. Oke Mas Joni dan teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menjadikan suatu inspirasi
suatu pembelajaran yang menguntungkan untuk teman-teman semuanya. Oke, tetap semangat belajar. Ingat, namanya belajar itu tidak ada yang namanya mengeluh. Kalau misalkan ingin bisa, maka teruslah berusaha. Kalau tidak ingin bisa, maka putuslah berusaha. Seperti itu ya. Jadi berusaha terus agar bisa. Sangat mudah kok kalau teman-teman semuanya berusaha untuk bisa. Tapi kalau teman-teman semuanya tidak berusaha untuk bisa, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Batuk. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya dan untuk Mas Joni khususnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.